Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa dan senior. Hari ini kita sudah memasuki buku baru ya, yang mengambil tema besar, Mari Sambut Sang Raja. Pada pelajaran pertama kita akan mengupas tentang Allah yang berinkarnasi dalam wujud manusia. Firman Tuhan yang mendasarinya dari Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dan 10-14. Saya akan membacakannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pagi hari ini sesuatu yang spesial karena kita akan belajar bersama-sama dengan Bapak Pendeta. Ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, ada beberapa hal yang bisa Bapak tolong jelaskan, terkhusus mengenai Allah yang inkarnasi dalam wujud manusia. Hal yang pertama adalah tentang Yesus itu adalah Allah. Seperti apa itu penjelasan supaya Bapak Ibu Saudara yang melihat tontonan ini bisa mengerti dan memahami, karena kadang tentang kealahan Tuhan Yesus itu banyak yang menyalahartikan ya, terkhusus kalau kita lihat di zaman sekarang. Banyak sekali informasi yang kita dapat dengan kemajuan teknologi ya, tetapi kita tidak tahu informasi itu benar atau salah. Tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita tentang Yesus itu adalah Allah. Ya, memang ini ada satu topik yang menarik ketika kita berbicara tentang Yesus adalah Tuhan. Karena banyak sekali yang menyanggah. Bahkan orang dari agama yang lain, seringkali ini menjadi satu celah dalam kehidupan kekristenan kita. Mereka mau pertanyakan, di mana di bagian Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu mengatakan aku Tuhan. Mereka bilang nggak ada, tapi ketika kita meneliti, ternyata Tuhan pernah berkata demikian. Coba kita akan lihat dari Yohanes 13 ayat 13. Kita perhatikan ayat ini. Yohanes 13 ayat 13. Coba bisa dibacakan. Saya akan menolong membacakannya. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, bagian ini yang menyatakan dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah guru dan Tuhan, dan dikatakan itu tepat. Nah, memang kalau kita melihat mengapa kita bisa berbicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan, salah satu bukti yang tidak terbantahkan adalah melalui karyanya. Melalui karyanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam Kejadian dikatakan bukan aku, tetapi kita. Ya, malah kita menjadikan. Nah, di sini berarti kata jamak. Jadi Allah di sini bukan berarti dia sebagai pribadi yang tunggal, tapi jamak. Mengapa dikatakan sebagai jamak? Akhirnya kita berpikiran bahwa di sini ada tiga pribadi itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus itu sebagai pribadi kedua, itu sebagai Allah Anak. Nah, Allah Anak inilah yang berinkarnasi dalam wujud manusia. Nah, mengapa saya memakai atau menggunakan kata inkarnasi? Sebenarnya kata inkarnasi ini tidak bisa digantikan oleh karena pengertiannya. Orang ketika berkata Allah telah menjelma, berarti menjelma itu berubah wujud. Nah, ketika kita juga berbicara tentang Allah menjadi
Menjadi dalam berarti arti kata dalam wujud yang lain. Tetapi saya ingin jelaskan bahwa Allah berinkarnasi. Berinkarnasi dalam wujud manusia. Artinya apa? Jadi Allah itu tetap ada. Sebagai pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sulit manusia memahami ini. Tadi kalau kita lihat dikatakan kalau menjadi manusia, artinya berarti di surga kosong. Karena menjadi manusia. Nah berarti Allah Bapaknya kemana? Nah tetapi dengan kata inkarnasi ini ada satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga kalau kita mau agak jauh berbicara, satu kesatuan yang memang tidak dipisahkan ini, yang tidak dapat dipisahkan ya. Jadi ketika kita tahu seperti apa ya, kulit dengan daging, itu kan gak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita paksa untuk terpisah, itu sakitnya luar biasa. Nah itu yang dirasakan oleh Yesus ketika dia dikatakan Eloi lama sabatani. Nah kenapa? Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku? Seolah-olah artinya Allah itu seolah meninggalkan dia. Nah kenapa? Karena dia dipaksa untuk berpisah. Nah ini yang apa ya namanya, yang sulit tuh orang mengerti ya. Tetapi saya berharap ini kita bisa akui dengan iman kita bahwa memang Yesus dalam wujud manusia, dia sebagai Tuhan. Ya, emang orang berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Boleh kita satukan jadi 200 gitu ya. Tapi saya berharap bukan itu yang menjadi satu pengertian kita. Tetapi Allah ya, yang berinkarnasi dalam wujud manusia ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang tidak dapat dipisahkan. Nah, itulah sebabnya mengapa dia mengatakan bahwa dirinya adalah guru dan Tuhan. Ya. Nah, tadi buktinya kita bicara tentang bagaimana Allah juga, Tuhan Yesus juga ikut di dalam penciptaan, ya, dalam penciptaan, sehingga kita bisa melihat di situ ada kata jamak, bukannya aku tetapi kita, ya. Nah itu menjadi satu bukti juga. Nah sebab itu mari kita melihat di bagian ini Yesus melakukan hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Penciptaan tidak mungkin bisa melakukan, tetapi Yesus menjadi bagian di bagian itu, ya. Sering terjadi kebingungan, ya akhirnya nanti berhubungannya dengan apa? Dengan Tritunggal, ya, dengan Allah Tritunggal nih. Nah, bagaimana kesatuan Allah kita? Ya, jadi banyak orang yang di luar Kristen mengatakan bahwa orang Kristen itu Allahnya tiga, menyembahnya Allahnya tiga. Nah, itu kadang yang kita kalau nggak ngerti benar-benar gitu kan, orang-orang Kristen terjebak oleh itu dan menjelaskannya, ya. Gitu kan. Jadi mungkin Bapak juga bisa berinformasi lebih jelas kepada Bapak Ibu Saudara di rumah supaya nanti kalau suatu saat ketemu dengan orang yang belum percaya tanya orang Kristen itu Tuhannya tiga gitu. Mereka bisa memberikan penjelasan sebenarnya Tritunggal itu seperti apa. Ya, ini memang agak sulit Bu ya. Agak sulit kenapa? Karena sebetulnya tidak ada satu gambaran apapun yang bisa menyerupai. Orang bilang katanya seperti mangga, ya, kulitnya itu Allah Roh Kudus, ya, dagingnya itu Allah Anak, dan intinya bijinya itu Allah Bapa. Saya pikir nanti kita bisa terjebak. Berarti Allahmu seperti mangga, gitu kan? Aduh, sangat disayangkan. Jadi kalau saya melihat dari bagian ini, Allah kita itu tetap adalah Allah yang Esa. Esa, Allah yang satu, ya. Memang di dalam bahasa Ibrani dikatakan itu adalah katanya Ehad. Ehad itu sebetulnya bukan diterjemahkan kepada Esa harusnya, tapi unity. Kalau kita bicara Esa dengan unity kan beda. Kalau unity satu kesatuan, kalau satu kesatuan berarti tidak satu, ya, tidak satu tapi banyak nih. Ya kalau kita bicara berarti ya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah ini yang perlu kita pahami, ya. Jadi kesatuan, mereka itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang tadi saya bilang,
Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, jadi saya ingin menjelaskan sekilas saja, saya bilang bagaimana kita menjelaskan kepada mereka bahwa Allah kita adalah Allah yang satu. Nah, yang pertama adalah saya katakan kita lihat dari bahasa aslinya bahwa itu sebenarnya bukan kata Esa ya, jadi lebih condong kepada Ehad. Ehad itu ya itu. Jadi kita unity nih. Ya ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga kalau kita mau banyak lebih dalam, memang ini perlu satu kelas gitu ya, karena durasinya panjang saya percaya, karena kita lihat dari bahasa aslinya bahasa Ibrani seperti apa, kemudian dari bahasa Arab seperti apa. Nah itu pasti akan kelihatan sebenarnya ya maaf ya, dari agama sepupu kita sebetulnya mereka juga mengartikannya salah, tetap katanya Esa. Sehingga mereka berkesimpulan tunggal, tetapi sebenarnya dalam bahasa Arab itu sama, sebenarnya unity gitu loh. Nah itu yang harus kita pahami dulu ya. Nah sehingga kalau kita bisa melihat keadaan istilahnya apa tuh, bukan tubuh, saya juga ada orang mengatakan Allah kita seperti tubuh, tubuh, jiwa dan roh itu satu kesatuan gitu ya. Yang tidak bisa dipisahkan. Oh ya saya bilang oke lah, tetapi kan itu kan berbeda ya. Kalau Allah kita kan Allah yang tetap. Ketika dia dikatakan Allah Bapa, dia hadir di surga. Ketika dia katakan Allah Anak, dia hadir di bumi ini. Dan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sampai hari ini. Dan gak berubah. Nah ini yang apa ya, satu hal yang ya kalau tanpa iman mungkin kita sulit untuk mengerti itu ya. Tetapi mari kita lihat bahwa ini satu bagian yang terpenting bagi iman kekristenan kita. Ya, jadi saya berharap ini menjadi satu kekuatan buat kita untuk menjelaskan bahwa Allah yang Esa itu bukan karena kata Esa yang digunakan itu, tapi mari kita kembali melihat kepada bahasa aslinya. Nah, Allah Tritunggal di sini Allah yang memiliki 3 pribadi, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Itu Allah kita. Nah, jadi saya berharap ini jadi satu pengetahuan yang buat kita ya. Karena saya bilang kalau nanti bicara Allah Tritunggal satu kelas ya, satu kelas lebih baik. Ya, soalnya sangat mendetail ya Pak ya. Jadi kesimpulan sekilas mungkin kurang lebih seperti itu. Saya juga ini sedikit kesaksian, saya juga pernah dulu SMA itu ditanya sama teman saya yang berbeda agama ya tentang itu ketritunggalan Allah gitu ya. Saya menjelaskan sedemikian rupa, dia tetap nggak paham. Akhirnya saya mengambil satu titik. Saya bilang sama dia, kalau kamu nggak beriman, walaupun saya menjelaskan seperti apapun, kamu nggak akan percaya, nggak akan ngerti. Saya cuma bilang gitu, dan dia berhenti bertanya. Ya. Nah, itu pengalaman saya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjelaskan secara mendetail, itu sudah istilahnya mentok dan tetap dia nggak ngerti, mungkin satu-satunya bisa seperti itu ya tadi seperti Bapak katakan, iman yang bisa memberi pengertian bagi kita untuk mengerti tentang ketritunggalan Allah. Ya bahkan gini Bu, saya ada satu buku yang berbicara tentang Allah Tritunggal khusus, itu tebalnya segini. Saya bilang itu perlu satu kelas gitu ya. Mungkin ya boleh katakan ya nggak sampai 2 SKS, tapi maksud saya penjelasannya begitu dalam. Ya bagaimana kita berbicara tentang tadi Yesus adalah Tuhan, jelas itu juga jadi satu pertentangan ya, yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara Allah Tritunggal, mau tidak mau kita juga harus bongkar kealahannya Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nah jadi memang Allah yang kita sembah itu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu satu identitas yang tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi identitas Allah kita jelas gitu. Itu Allah anak, Allah anak gitu. Nah jadi saya pikir mari kita imani bahwa Allah yang dalam wujud atau dikatakan yang berinkarnasi dalam wujud manusia ini pernah datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Itu adalah satu janji yang Tuhan nyatakan dan Tuhan genapi bagi umat manusia. Oleh karena dia cinta akan manusia dan dia mau menyelamatkan manusia. Itu rencananya. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami dulu. Nah memang nanti kalau Bapak Ibu dan Saudara di rumah mungkin masih ada yang kurang jelas, nanti kita bisa Pak, kita diskusi deh ya.
Atau mungkin kita buka kelas di Zoom sementara ini kalau belum bisa onsite ya. Kita bicara tentang Allah Tritunggal, saya siap gitu ya. Dan menjelaskan nanti dari awal bagaimana dari penciptaan, bagaimana ketika di perjanjian lama, gimana dengan perjanjian baru gitu kan. Jadi jangan sampai kita salah paham. Jadi Allah yang tiga juga tetap Allah yang satu. Itu mungkin semoga menolong untuk bisa memberikan pengertian. Iya. Jadi kalau saya perhatikan dari penjelasan Bapak bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Ya. Ya, dia karena dia ada saat dunia diciptakan dia ada. Ya. Dan itu juga ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan identitasnya salah satu pribadi di dalam Allah Tritunggal. Ya. Ya, itu ya. Selanjutnya tadi Bapak juga sempat menyinggung sedikit kalau Yesus saat berinkarnasi menjadi Dalam wujud manusia gitu ya. Pasti ada pertanyaan yang tadi sempat Bapak singgung juga. Gimana dengan surga? Katanya dia kan Tuhan. Gitu. Gimana dengan surga? Apakah surga kosong? Gitu ya. Bisa dijelaskan Pak soal itu? Karena pasti ada pertanyaan seperti itu. Kalau dia ada di dunia ini, bagaimana dengan di surga? Apakah surganya Tuhan jadi tidak ada di surga atau ya, tidak ke dunia? Gitu, seperti itu ya. 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 Jadi saya katakan tadi menggunakan kata-kata itu ya. Seringkali kita terus dipakai. Ya orang mau tidak mau saya katakan akan mengatakan bahwa berarti surganya kosong karena menjadi manusia. Ya kalau katanya menjadi kan gitu ya, terigu berubah menjadi donat. Terigunya hilang, ya, terigunya hilang jadi donat, gitu kan. Dan tetapi ketika kita berbicara tentang inkarnasi, sehingga, nah ini keberadaan Allah kita, dia Allah yang kekal, dia Allah yang dimanapun ada. Jadi di surga tetap ada. Nah ketika dia berarti yang di dunia siapa? Ya Allah, karena dia adalah Allah yang ada di mana-mana. Nah terus sekarang Allah dalam wujud apa? Zaman sekarang berbicara Allah Roh Kudus. Nah jadi anak kemana sekarang? Iya benar. Terus kemana gitu? Allah sudah menyiapkan tempat bagi kita. Ya karena dia satu kali waktu dia sudah berjanji dia akan kembali ke dalam dunia ini menjemput kita sebagai anak-anak perjanjian ya. Kita akan diangkat, kita akan ada bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Dia sudah menyiapkan tempat di sana. Nah sekarang kita ada. Karena gimana Allah Roh Kudus? Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang tinggal di dalam kehidupan kita. Nah nanti ini agak jembar kenapa? Ya jelas setiap orang percaya dia ada Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan. Sekarang kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Bukan berarti, nah ketika kita berbicara tentang Allah Roh Kudus, bukan berarti Allah anak hilang, Allah Bapa juga hilang. Mereka tetap ada. Karena satu kesatuan. Jadi kembali kepada unity itu. Nah, jadi saya pikir seperti itu penjelasannya ya. Jadi sampai saat ini Allah Bapa, Allah Anak pun bekerja. Ya. Karena kan kadang mungkin juga muncul pertanyaan, berarti kalau sekarang yang bekerja Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Anak. Ya, berarti buka-buka gitu ya. Ya istilah itunya ya, maksudnya itu selengengannya seperti itu. Tapi berarti kalau dari penjelasan Bapak bahwa sampai saat ini pun Allah Bapa, Allah Anak juga bekerja sama dengan Allah. Setelah kita banyak berbicara dengan Bapak Pendeta, kita dapat menyimpulkan satu hal dari pertemuan kita hari ini, bahwa mengenal hakikat Yesus sesuai ajaran Alkitab berarti mengenal Allah yang benar. Bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi dalam wujud manusia merupakan doktrin yang sangat penting dalam ajaran umat Kristen. Karena mengenal siapa Yesus sama dengan mengenal Allah itu sendiri. Hasil dari mengenal Allah yang benar adalah menerima karunia hidup yang kekal. Itu yang dapat kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di dalam hati Bapak Ibu Saudara, kebingungan-kebingungan yang mungkin ingin ditanyakan, silahkan bisa bertanya langsung kepada Bapak Pendeta melalui WA secara pribadi atau mungkin ke guru masing-masing, bisa ke saya Ibu Yohan, Ibu Yohana atau kepada Ibu Rika, supaya kita lebih jelas lagi, lebih mengerti lagi tentang Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu yang bisa kita pelajari.
kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang Engkau di dalam kehidupan kami, supaya kami lebih lagi mengenal siapa Engkau, dan kami semakin yakin dan beriman penuh kepada Engkau, karena Engkau memang adalah Tuhan yang sejati di dalam kehidupan kami, dan Engkau rela berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kami manusia dari dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur begitu besar kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami Engkau layakkan untuk menerima pengampunan dosa daripada Engkau. Engkau layakkan kami untuk menerima keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah pengenalan akan Engkau ini membawa kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau, semakin bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Segala sesuatu yang kami dengarkan, kami pelajari pada hari ini, biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian apabila ada kebingungan, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Biarlah Engkau sendiri, Bapa, yang akan memberi pengertian di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin mengerti dan memahami tentang Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu, Tuhan yang akan berkati dan menolong dan memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih, ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya, dan Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu lagi di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.